Wahai Isa, anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan, mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah dirimu dan juga ibumu, atau jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau lah yang mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui hal yang gaib. Lalu Nabi Isa melanjutkan, Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku sampaikan, untuk aku ajarkan kepada mereka. Apa itu? Ani abudullah, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbi wa Rabbaku. Berarti dia Muslim. Dia memerintahkan kaumnya Bani Israel menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap kaumku. Subhanallah, beliau Muslim. Lalu bagaimana ketika beliau bayi? Nabi Isa alaihissalam kemudian ketika ibunya Bunda Maryam menggendong si bayi imut Nabi Isa, datang di tengah-tengah kaumnya. Kaumnya kemudian berkata, Fa'atatsbihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau, wa ma kanat ummuki bagian. Wahai saudara perempuan Harun, wahai Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperingai buruk, berakhlak buruk, dan ibumu juga bukan seorang pesina. Lalu dikatakan kemudian oleh Maryam kepada orang-orang Yahudi yang bertanya, kamu itu kenapa? Kenapa kau membawa kemungkaran? Kenapa kau berzina? Kau bisa kau punya anak nggak ada suamimu? Maka apa kata Maryam pada saat itu? Fa asyarat ilai, berkatalah, bertanyalah kamu, sampaikanlah apa yang ingin kau sampaikan kepada anak bayiku, anakku. Orang-orang Yahudi kemudian mengatakan, Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak bayi yang masih dalam ayunan, kata orang Yahudi pada saat itu. Tiba-tiba saja dari ayunan suaranya kemudian keluar, Ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku bukan anak zina seperti yang kamu sangkakan terhadap ibuku. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini diberi kitab dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan membayar zakat ran walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Beliau adalah Muslim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Beliau adalah seorang Muslim, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Berarti Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Muslim yang sejati. Sedangkan kesimpulan daripada itu semua, sebagai pemegang Bible, coba Anda baca di Galatia 4 nomor 4. Di situ diceritakan oknum yang disebut Yesus pun berserah diri kepada Allah, tunduk takluk kepada hukum Tuhan. Coba Anda baca di Galatia 4 nomor 4. Nah, itulah bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang Muslim. Beliau kemudian menegakkan tali agama Allah, mendirikan salat, membayar zakat, dan kemudian Nabi Isa dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada ibunya. Berbeda di Bible, Yesus seumur hidup tak ada bukti dia berbakti kepada ibunya. Jangankan berbakti, Yesus punya akhlak saja ke ibunya itu tidak pernah ada contoh. Bahkan memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggilan bunda, umi atau mami, itu tak pernah. Selamanya Yesus memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, gune, wahai perempuan. Ini apa ini? Menandakan bahwa sebenarnya Yesus itu hanyalah pelengkap dari pengajaran orang-orang Roma yang sejatinya menyembah kepada dewa-dewa mereka. Agar dewa mereka itu tetap disembah, maka mereka menyembunyikan identitas dewa mereka dan mencoba menggantikannya dengan nama Isus, yang konon ceritanya adalah anak Ibrani yang lahir tanpa ayah. Demikian. Silakan Ibu, mungkin masih ada? Masih bisa tanya ya? Boleh, silakan. Kalau Isa itu adalah nabi, berarti posisi Isa dengan Nabi Muhammadnya orang Muslim sama ya, begitu kira-kira? Sama Ibu. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, sama seperti Nabi Musa diutus kepada Bani Israel.
Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam posisi penugasan sebagai nabi, Rasulullah Muhammad SAW cakupan pengutusannya itu jauh lebih besar, disebabkan karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu kelompok manusia, tapi litubayyina linnas. Makanya dalam Al-Quran itu seruannya ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Yesus tidak pernah menyeru begitu. Yesus dan nabi-nabi Yahudi cuma menyeru apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Selamanya yang disuruh hanya Bani Israel. Sementara keturunan Adam bukan hanya Bani Israel saja, tapi seluruh manusia. Yang namanya Bani Israel itu ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Itu hanya tugas baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya beliau diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini bukan untuk satu kelompok manusia, bahkan seluruh umat manusia, bahkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi diseru untuk ikut kepada beliau. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16 dikatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yanfuna an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab. Nah tuh. Diseru siapa ahli kitab? Umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa yang diseru. Telah datang kepada kalian nabi kami, rasul kami. Tugasnya menjelaskan kepadamu dari isi kitab kamu yang kamu sembunyikan, dan banyak dari isi kitabmu yang tidak dijelaskan oleh beliau. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwan subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah kemudian beri petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Kalau dalam Bible, Yesus jalan keselamatan, tapi untuk Bani Israel tok. Kalau Rasulullah berdasarkan Al-Quran, beliau adalah jalan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Jadi Nabi Isa seorang nabi untuk Bani Israel, Nabi Muhammad seorang nabi penutup untuk seluruh umat manusia termasuk Bani Israel. Jadi cakupannya lebih luas, termasuk ibu. Ibu itu harusnya bukan Advent, ibu itu harusnya Muslim, menjadi Islam. Karena ibu, mohon maaf, bukan kaumnya Nabi Isa, bukan kaumnya Yesus, tapi ibu adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang di luar Islam termasuk ibu disebut kafir? Kafir itu artinya menutup diri dari ajaran Allah yang diutus untuk dirinya. Tapi ditutup, dia lebih percaya kepada ajaran yang diwariskan oleh penjajah, lebih percaya kepada agama yang datangnya dari barat, yang bukan diajarkan oleh para nabi, tetapi meninggalkan ajaran yang didatangkan dari Timur Tengah, yaitu Islam, Shalom, damai sejahtera, yang Yesus pun katakan dalam Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam untuk kalian, aku tinggalkan Shalom untuk kalian, aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Damai sejahtera itu adalah Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya adalah Islam atau Salama atau Salam. Demikian. Oke, terima kasih. Maaf ya, saya mau bilang di sini soalnya banyak teman-teman saya yang masuk ke messenger saya ini, lihat teman-teman Kristen. Saya minta maaf, saya bertanya untuk saya sendiri dan keluarga saya. Saya minta maaf, saya belum bisa menjawab. Saya disuruh turun dari sini, saya minta maaf, saya masih mau bertanya, terserah kalian. Jangan dengerin di bawah, Bu. Tanya terus saja sampai pagi, Bu. Silakan. Tanya, Bu. Silakan, Bu. Bang Juma, ya, silakan. Kira-kira saya minta maaf ya, kira-kira bisa dijelaskan ke saya jaminan untuk masuk Muslim itu, jaminan surganya seperti apa, begitu? Baik. Biar saya lebih memahami gitu, karena di Kristen kan kami disuruh mengikuti ajaran Yesus, sementara saya banyak keganjalan. Saya minta maaf teman-teman saya bersama Kristen, saya punya pikiran sendiri karena saya melihat di Alkitab saya yang saya pegang selama ini kan cerita, ada kop-kopnya di atas, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang, jadi kita nih diumpamakan seperti domba. Jadi kalau domba itu kan binatang, apakah kita sama dengan mungkin itu. Jadi saya mau bertanya ke orang Muslim, siapa tahu bisa masuk di akal saya, kira-kira jaminan kita untuk kalau kita masuk Muslim, kira-kira apa jaminannya, mungkin dijelaskan ke saya gitu. Baik Ibu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di Islam itu jaminan keselamatannya itu bukan muluk-muluk, tapi benar-benar Masya Allah. Di Islam itu kita memiliki warisan. Yang namanya warisan itu adalah hak kepunyaan kita, nggak boleh diambil oleh orang lain. Al-Quran surah Al-Mu'minun di ayat pertama sudah diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, yaitu umat Islam.
alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat, yang serius dalam salat, yang ikhlas untuk melaksanakan salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, membantu si miskin, yatim piatu, janda dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemudian dirinya untuk tidak berzina, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istrinya. Faman ibtaga wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, dan tetapi mereka kemudian tidak melakukan sesuatu kecuali kepada istrinya, dan barang siapa mencari di balik semua itu seperti berzina, maka kata Allah, mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang yang memelihara salatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang beruntung, mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus, yaitu yang memiliki, yang mewarisi kemudian surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jelas ini, umat Islam salat, zakat, menjaga amanah, tidak berzina, mendapat warisan. Warisannya apa? Surga Firdaus. Dalilnya jelas. Lalu kemudian indahnya di Islam, masuk di surga itu bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Mana dalilnya? Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, dari nenek-nenek moyang mereka, dari suami istri mereka, dari pasangan mereka, dari anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Subhanallah. Hidup di jannah, hidup di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dalam kehidupan yang kekal, yang begitu indah, yang begitu bahagia, yang begitu nikmat. Kurang apa lagi coba? Hidup di dunia dengan kemuliaan, tidak disebut sebagai hewan, tapi disebut sebagai fi aksani takwim, makhluk yang paling sempurna. Bahkan ulaika hum khairul bariyah, itulah umat Islam sebaik-baiknya makhluk. Subhanallah. Al-Quran mengatakan itu. Ulaika hum khairul bariyah, mereka orang-orang Islam ini adalah sebaik-baiknya makhluk, lebih baik berarti dari malaikat. Subhanallah. Sedangkan orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Apa buktinya? Mereka mengaku sebagai domba. Mereka sendiri yang mengaku sebagai domba. Apesnya, domba itu tidak berakal, mereka punya akal. Maka Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka punya akal tapi tidak digunakan. Maka Allah mengatakan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kambing boleh menjadi kambing, mereka bodoh, mereka tolol, mereka tidak mengerti baik dan buruk karena memang tidak diberi akal. Kalau kambing menyembah kambing masih masuk akal bagi manusia karena kambing tidak diberi akal. Tapi kalau manusia menyembah kepada sesamanya manusia, ini lebih kambing daripada kambing. Dikasih akal tapi tidak dipakai akalnya. Ini yang bahaya. Sementara Yesus berpesan, kasihilah Tuhanmu dengan segala, dengan akal budimu. Sama seperti Islam. Islam selalu dirangsang untuk menggunakan akal. Afala tatafakkarun, afala ta'khilun. Al-Quran selalu mengajak umat Islam untuk menggunakan akal dari semua aspek kehidupan. Nah, inilah hebatnya. Jadi kalau ibu mengatakan ada jaminan, Al-Quran mengatakan bahwasanya orang yang kemudian memeluk ajaran agama Islam, begitu kemudian masuk Islam, segala dosa-dosanya yang lalu dihapuskan oleh Allah. Kemudian amal-amal perbuatannya, amal kebaikannya kemudian itu dihapuskan kemudian oleh Allah. Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 38, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang mu'allaf itu dosa-dosanya diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, mereka masuk Islam, mereka menjadi mu'allaf, kata Allah, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang lalu-lalu. Subhanallah. Jadi ketika ibu ini misalnya dapat hidayah, masuk Islam, maka seluruh dosa yang terhapuskan. Berarti ibu lahir kembali seperti bayi. Ini yang dianggap, yang dimaksud terlahir kembali. Menjadi bayi yang suci dengan membawa amalan-amalan baik yang ibu lakukan pada saat ibu masih di agama Advent. Tapi dosa yang ibu pernah lakukan, semuanya diputihkan kembali oleh Allah berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Silakan ibu. Terima kasih atas penjelasannya hari ini. Kira-kira persyaratan untuk syarat apa aja yang untuk masuk Muslim itu, kira-kira apa saja persyaratannya? Kalau memang sesuai dengan panggilan hati saya, kalau kami
pindah ke agama Islam. Baik, Ibu. Syarat masuk Islam yang pertama itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian setelah itu yang laki disunat. Yang laki disunat. Itu wajib disunat kemudian. Jadi nggak ada yang ribet terkait dengan ibadah, terkait dengan amalan-amalan. Itu prosesnya nanti ada belajar pelan-pelan. Karena Al-Quran pun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Di situ dikatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak membebani kemudian sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini seperti orang yang sudah lama masuk Islam, tapi pelan-pelan belajar. Nah, jadi yang pertama yang tadi harus meyakini sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah yakin sepenuh hati tiada Tuhan selain Allah, maka tidak ada yang berat. Karena alam semesta ini milik Allah. Alam semesta ini adalah hal kecil bagi Allah. Minta aja sama pemiliknya, insya Allah akan dimudahkan. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu, anaknya berapa, Bu, ya? Anak saya 3. Usia sudah berapa tahun usianya? Yang paling tua 19 tahun, 19, 17 sama 14. Wah, mereka sudah besar-besar semua ya. Oh, Masya Allah ya. Mudah-mudahan mereka menjadi anak penurut ke ibu ya. Iya. Kalau mau syahadat bagaimana? Silakan Pak Jemaah. Ya, kalau syahadat itu ya di sini aja ibu disaksikan banyak sahabat kita mempersaksikan, kemudian ibu meninggalkan agama terdahulu, memeluk agama Islam. Habis itu kita buatkan sertifikat keislaman sebagai legalitas hukum untuk ibu mengganti KTP dan seterusnya. Jadi di Al-Quran itu menerangkan begini, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Meskipun ibu tidak mengatakan itu, kami tahu. Sekalipun ibu tidak sekolah, ibu ini orang pintar. Karena hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada Islam. Hanya orang pintar, hanya orang cerdas, orang yang menggunakan akal yang bisa sampai kepada Islam. Banyak orang yang berakal, titelprop, tapi tidak sampai kepada Islam. Kenapa? Karena mereka kemudian itu tidak berakal sehat. Berakal tapi tidak sehat. Kalau ibu, alhamdulillah, innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal sehatlah yang kemudian bisa menerima pelajaran atau pengajaran. Dalam hal ini dinul Islam. Oke, gimana ibu? Ibu Mary, kita udah siap ini. Jadi kita langsung syahadat ya, Bu, ya? Ya. Dinda Alif, gimana? Siap, Bunda. Masya Allah, siap. Oke, baiknya ibunya sudah siap. Ya. Tadi ibunya belum bersedia, sementara belum bersedia untuk open cam ya? Belum? Ya. Open cam nanti bersama keluarga. Ya. Yang penting KTP sudah ada sama Bang Handi dan benar-benar beliau adalah non-muslim sebelumnya. Oke, Ibu, ikuti saya boleh ya? Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Ashadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Insyaallah takbir. Subhanallah, Masya Allah. Silakan Dinda Alif didoakan saudari kita ini. Mudah-mudahan beliau bisa istiqomah dan kemudian anak-anaknya justru bisa menjadi ikut beliau dan juga suaminya, sehingga pada keluarga beliau melahirkan tokoh agama Islam yang disegani di Manado ke depan. Demikian, amin ya Allah.